Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita masih cenderung kepada keimanan, yang membuat jiwa kita mencintai keimanan. Dan cinta itu anugerah dari Allah. Cinta itu anugerah dari Allah. Kita tidak bisa membangun rasa cinta pada diri kita dengan sendirinya, tapi itu given, itu pemberian dari Allah. Coba kalau kita perhatikan, misalnya ketika ayat yang sering dibaca sewaktu ada pernikahan, biasanya qari akan membacakan surah Ar-Rum. Ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Setelah itu Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan kasih sayang di antara kalian. Allah yang menjadikan kasih sayang di antara kalian, artinya kasih sayang cinta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi SAW sering minta sama Allah dengan kalimat Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, buat kami mencintai keimanan. Jadi Allah bantu kita untuk mencintai keimanan. Ya. Sehingga ketika ada dua pilihan antara perbuatan baik dan tidak baik, kita lebih cenderung kepada perbuatan baik. Kenapa? Karena Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada keimanan. Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada kebaikan. Kayak sore hari ini. Ya. Kita memilih untuk ngaji. Padahal Masya Allah, ya, Islam ini kan jarang hujan. Ya, kalau hujan gini anaknya ngapain sebetulnya? Masya Allah. Yang enak ngopi, ya, sambil makan roti, ngobrol sama istri, terus ngitung gaji. Ya Allah. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tapi kita milih untuk ngaji, dengerin orang ngomong. Kenapa? Karena Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada keimanan. Mudah-mudahan apa yang Allah ajarkan kepada kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bapak Ibu jemaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan coba mengenal siapa Rabb kita. Kalau kemarin kita sudah mengenal sedikit tentunya apa agama kita. Ya, ada 3 pertanyaan yang mendasar yang harusnya diketahui oleh seorang Muslim. Ya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Bisa menjawab 3 hal ini akan memberikan kebahagiaan di akhirat. Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah menangis di sisi kuburan. Sampai sahabat mengatakan, "Ya Utsman, bukankah kau sering melihat orang meninggal, orang dikubur, kok nangis?" Kemudian Utsman mengatakan, "Aku teringat kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mudah urusannya di dalam kubur ini, maka akan mudahlah urusan-urusan setelahnya. Urusan dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, urusan ditimbang, urusan dihisab, urusan sirat, itu akan lebih mudah." Dan ternyata siapa orang yang urusannya mudah di dalam kubur, yaitu orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Maka Nabi SAW ketika menguburkan jenazah, Nabi bilang yang hadir, Nabi mengatakan, "Istaghfirullah li akhikum fa innahu an yus'al. Was'alallahu tsabat. Istaghfirullah li akhikum was'alallahu tsabat fa innahu an yus'al." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk saudaramu dan mintalah keteguhan lisannya. Ya, karena sesungguhnya dia sedang ditanya. Dan pertanyaan kubur kita sudah hafal. Yang pertama, man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, siapa nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? Ya, alhamdulillah ujian yang ada bocorannya ini. Ujian yang ada bocorannya ini. Cuma persoalannya yang dijawab pada saat itu
bukan kemampuan intelektual kita. Tapi yang bisa menjawab pada situ adalah amalan kita. Makanya dengan mengenal agama Islam, mengenal Allah dan mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan itu mendorong kita untuk bisa menjawab ketika merealisasikan konsekuensi pemahaman tadi dalam menjawab nantinya, memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Taib jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya awali dengan pertanyaan. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Maksudnya apa ya fitrah ya? Bersih dan suci. Ya. Ada lagi yang lain? Punya opsi yang lain? Hah? Dalam keadaan Islam. Hampir tepat. Ada lagi yang lain? Yang bisa jawab dapat hadiah. Umroh. Jika mampu. Ya. Mampu bayar. Baik, silakan mohon dibuka ya surah Al-A'raf ayat 172. 172. Surat ke-7 ayat 172 Allah berfirman wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ba yaquluna bala syahidna. Tapi ketemu 172. Tadi bacain terjemahannya. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari seluruh kita tulang belakang anak cucu pada keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Sebentar. Dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka. Ini kapan? Ini terjadi ketika Allah perintahkan malaikat meniupkan ruh kepada janin. Ya. Janin itu ditiupkan ruh. Usia berapa ditiupkan ruh? 120 hari. Berapa bulan berarti? 4 bulan. Tapi nggak perlu ada acara 4 bulanan. Ya. Saya orang Kemayoran. Kalau orang Kemayoran itu ada 7 bulanan. Dan biasanya orang-orang tua suka bilang, kalau rujaknya, kan bikin rujak tuh. Kalau rujaknya asin, anaknya laki-laki. Kalau kurang asin, anaknya perempuan. Habis ngaji, zamannya bilang, enak nih rujak, rasanya pas. Yang punya rumah stres. Nggak laki nggak perempuan anak gue nih tuh gitu. Nah, makanya daripada kita stres, nggak usah bikin rujak deh. Nah, dan Allah mengambil kesaksian apa yang Allah minta. Setiap janin yang ada di perut semua diminta sama Allah. Alastu bi rabbikum, kalimat Rabb. Alastu bi rabbikum. Apa artinya? Terusin. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku Rabb kalian? Jadi Allah meminta kesaksian kita. Semua manusia diminta kesaksiannya ketika dijanin. Bukankah aku Rabb kalian? Kemudian apa yang dikatakan oleh janin? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Nah, disinilah yang disebut dengan manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Artinya setiap manusia ketika lahir membawa pengakuan Allah sebagai Rabbku. Pengakuan Allah sebagai Rabbku. Nah, pengakuan ini ternyata jamaah rahimani wa itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Ini ketika lahir. Kita lihat nanti ketika meninggal. Silakan buka surat 41, surat Al-Fussilat ayat 30. Surat ke-41 ayat 30. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Silakan terjemahannya. Ayat 30 ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka melakukan pendirian mereka, maka mereka akan turun kepada mereka. Akan turun malaikat kepada mereka. Perhatikan di sini, orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tadi waktu dijanin kesaksiannya bahwa Allah sebagai Rabb. Sekarang orang yang kemudian dia istiqomah di atas perkataan Rabbku adalah Allah,
akan turun malaikat kepada mereka. Kapan malaikat turun? Para ulama tafsir mengatakan malaikat turun ketika sakratul maut. Malaikat turun ketika sakratul maut. Malaikat turun kepada siapa? Kepada orang yang menjaga kesaksiannya dari sejak janin. Kesaksian Allah sebagai Rabb. Dia istiqomah di atas kalimat aku ridho Allah sebagai Rabbku. Maka ketika dia meninggal, malaikat turun kepada malaikat. Kemudian terusin terjemahannya. Dan mereka berkata kepada pendekar, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih. Malaikat berkata, janganlah kamu takut, jangan kamu sedih. Orang lagi pengen meninggal, jamaah, pengen meninggal, malaikat datang. Ya fulan, jangan takut, jangan sedih. Ulama mengatakan, jangan takut atas kehidupan yang akan datang kepadamu, kehidupan akhir. Jangan takut dan jangan sedih dari apa yang kamu tinggalkan, keluarga yang kamu tinggalkan, usaha yang kamu tinggalkan. Jangan kamu sedih. Allah akan menjaganya. Bayangkan orang pengen meninggal dapat kabar malaikat seperti itu, kemudian ditambahkan lagi wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan malaikat diperintahkan oleh Allah memberikan kabar gembira dengan surga bagi mereka. Subhanallah. Ya. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan yang demikian. Ya. Didatengin malaikat ketika mau meninggal, malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih, dan memberikan kabar gembira. Ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ternyata ya, mengakui Allah sebagai Rabb. Jadi kalau man rabbuka rabbi Allah, Rabb aku adalah Allah. Di dalam kehidupan dunia kita istiqomah di atas konsekuensi itu, maka bagi kita surga. Tentunya jamaah, bukan sekedar ucapan. Ya, bukan sekedar ucapan, tapi dengan pemaknaan. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Imam Dawud, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Apa kata Rasulullah? Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Subhanallah. Barang siapa yang ridho, ya, ini bos kita namanya ridho nih. Ridho itu artinya apa? Ridho itu ya, dia lebih tinggi ketimbang sabar ketika menerima musibah. Kalau sabar itu menahan jiwa kita agar tidak mengucapkan atau melakukan perbuatan haram. Itu sabar. Maka perhatikan di sini Allah mengatakan di dalam Quran, matahari bersinar, ya, bulan bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Kenapa matahari ngeluarin sinar? Karena matahari membakar dirinya. Sementara bulan membakar dirinya enggak? Tidak. Nah, menariknya di dalam hadis Nabi mengatakan salat itu cahaya, sabar itu sinar. Berarti sabar itu membakar diri enggak? Membakar diri. Sabar itu sulit. Nah, menerima Allah sebagai Rabb itu bukan kesabaran tapi keridhaan. Kalau ridho itu hatinya lapang. Maka kata para ulama, dalam menerima musibah, sabar itu wajib, ridho itu sunnah. Yang utama syukur. Orang kena musibah bersyukur, ini luar biasa. Pak, motor depan rumah Bapak hilang. Alhamdulillah. Subhanallah. Itu bukan motor saya yang di dalam. Itu kata motor saya. Kita pikir orangnya bersyukur, itu bukan motor dia gitu. Ini jemaah rahimani Allah. Dia ridho lapang, ridho Allah sebagai Rabb, ridho Allah sebagai Rabb. Nah, maka hari ini kita akan coba melihat Rabb itu apa artinya, apa konsekuensi kita mengatakan Allah sebagai Rabb. Bahkan kalau kita lihat di dalam Quran, bagaimana Allah ingin menjaga hal ini supaya kita tetap di atas kesaksian kita ketika dijanin, menyaksikan Allah sebagai Rabb. Coba kita lihat surat pertama dalam Quran, surat apa? Al-Fatihah. Apa ayat pertamanya setelah bismillah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah buka Quran dengan mengeksistensikan dirinya sebagai Rabb. Lembar demi lembar Al-Quran kita buka sampai kita di penghujung surat dalam Al-Quran. Surat apa yang terakhir dalam Al-Quran? Surat An-Nas. Apa bunyinya? Qul a'udzu birabbinas.
Allah tutup Quran dengan surah yang di situ Allah eksistensikan dirinya sebagai Rabb. Allah awali Quran dengan Rabb, Allah akhiri Quran dengan Rabb. Seakan-akan Allah yang mengatakan, ya, harus ini yang kalian jaga ketika kalian mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah sebagai Tuhanku, Allah sebagai Rabbku. Rabb itu apa sih? Rabb artinya pemilik. Rabb artinya pemilik. Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib, pernah dengar nggak? Siapa lah? Abdul Muttalib itu siapa? Kakaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tugas Abdul Muttalib yaitu jaga Ka'bah. Ya. Kemudian datanglah pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Saya nggak ngasih tebak-tebakan burung ababil, nggak. Ya. Pada saat itu ternyata pasukan gajah ini mengambil unta penduduk Mekah. Dan salah satu pemilik unta yang untanya diambil adalah Abdul Thalib. Abdul Thalib ini pejabat Mekah. Ya. Statusnya prestis penjaga Ka'bah. Ketika Ka'bah akan dihancurkan, Abdul Muthalib datang menghadap Abraha. Abraha, wah ini tahu yang datang pembesar Mekah, disambutlah. Namun ketika ketemu, ternyata Abdul Muthalib tidak berbicara tentang keselamatan gajah, keselamatan Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib mengatakan, kembalikan untaku. Kembalikan untaku. Maka Raja Abraham mengatakan, kau orang yang mulia dalam pandanganku. Ternyata kau datang hanya untuk urusan untaku, maka jatuhlah kemuliaanmu di hadapanku. Raja Abraham berpikir, harusnya Abdul Muthalib datang negosiasi supaya Ka'bah nggak dihancurkan. Kenapa ngomongin masalah unta sementara Ka'bah mau dihancurkan dengan pasukan gajah yang begitu besar? Perkataan Abdul Muthalib dalam bahasa Arab mengetahui dalam bahasa Arab ternyata Rabb artinya pemilik. Abdul Muthalib mengatakan anna rabbul ibil walil bait rabbu sayamna'uhum. Aku pemilik unta ini, sementara al-bait Ka'bah ada Rabb yang akan menjaganya. Berarti Rabb itu pemilik. Rabb itu pemilik. Ini makna Rabb. Jadi kalau dikatakan Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai pemilik kita, berarti kita sebagai apa dong? Hamba, budak. Antum bisa lihat ketaatan seorang budak kepada tuannya itu maksimal nggak? Maksimal. Digaji nggak? Budak digaji nggak? Enggak. Sekarang Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak, dan kita sebagai budak Allah harusnya kita taat kepada Allah. Bahkan budak bisa digauli tanpa dinikahi. Persetubuhan di dalam Islam itu ada dua pintu. Yang pertama pintu pernikahan, yang kedua pintu perbudakan. Namun budak yang kemudian digauli, ya itu bukan berarti dia jadi pelacur. Enggak, dia posisinya seperti istri. Posisinya seperti istri, tapi dihalalkan tidak dengan pernikahan. Jadi tanpa dinikahkan budak itu bisa menjadi istri. Dan apa yang kemudian didapatkan dari budak ketika digauli oleh seorang yang merdeka, ternyata ini cara Islam menghapuskan perbudakan. Karena setiap budak wanita yang digauli oleh orang merdeka, maka anaknya menjadi orang merdeka. Kalau banyak budak melahirkan anak-anak dari orang merdeka, suatu saat budak habis nggak? Ini caranya Islam menghapuskan perbudakan. Ya. Dan nanti di akhir zaman Nabi mengatakan tanda-tanda hari kiamat banyaknya budak wanita yang melahirkan tuannya. Tafsirannya salah satunya nanti banyak budak-budak yang kemudian dikawinkan, digauli oleh orang-orang merdeka akan melahirkan anak-anak merdeka. Jadi anaknya sebagai tuan dari ibunya. Dan itu akan terjadi di akhir zaman. Ya. Salah satunya nanti akan banyak peperangan. Ya, dan tawanan perang bisa menjadi budak. Antum siap-siap aja perang. Cari budak. Tergantung perangnya di mana ya. Perang kemana? Spanyol. Oh, semua izin cuti dari Kelambi ikut perang. Biar dapat budak. Perangnya kemana? Ethiopia. Semua uzur, sakit perut nggak ikut perang. Karena budaknya nggak bagus gitu. Ya.
Saya ingin mengatakan, mental kita harusnya mental budak di hadapan Allah. Harusnya kita taat. Kalau budak dari manusia saja harus taat kepada manusia, apalagi kita budak dari Tuhannya manusia. Budak dari Tuhannya manusia. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pemilik. Ya, Allah sebagai pemilik. Ya. Kemudian Rabb itu juga berarti sebagai pencipta. Ya, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta. Kita jelas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, Rabb artinya pengatur. Rabb artinya pengatur. Maka konsekuensi mengatakan aku ridho Allah sebagai Rabb berarti aku ridho Allah sebagai pengatur hidupku. Dan aturan Allah ada dua. Aturan Allah sebagai pengatur, aturan Allah ada dua. Yang pertama aturan syariat, kita tunduk dengan syariat Allah. Yang kedua aturan kauni, sakit, musibah, itu siapa yang ngatur? Allah. Turunnya hujan, siapa yang ngatur? Allah. Maka orang-orang yang kemudian mengatakan Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, yang dia bisa masuk surga, harusnya dia ridho dengan segala ketentuan Allah, baik yang bersifat syar'i maupun yang bersifat kauni. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ridho dengan ketentuan Allah. Kadang-kadang kan kita ngaku Allah sebagai Rabb, tapi ketika dapat musibah kita protes. Ketika dapat musibah kita murka. Ketika dapat musibah kita komplain. Ya, kadang-kadang kita nggak fair. Nggak fair. Mendudukan Allah itu bukan sebagai Rabb, kita nggak fair. Contohnya, saya mungkin nggak tahu. Kemarin saya kasih contoh atau nggak? Mungkin kalau ya saya mau ulangin lagi gitu. Antum pernah ke Saleo nggak terkilir? Pernah. Ketika terkilir, antum pergi kemana? Tukang urut. Sama urut, sama tukang urut diapain? Dipijit. Tadinya sakit kan? Jalan susah. Ketika dipijit tambah sakit nggak? Tambah sakit. Antum disakiti sama tukang urut pada saat itu kan, tanda kutip. Setelah disakiti oleh tukang urut, selesai disakiti, antum gampar apa antum kasih uang? Sambil mengucapkan terima kasih. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa antum bisa rela disakiti tukang urut bahkan ngucapin terima kasih? Kenapa? Karena kita yakin tukang urut dengan ilmunya, walaupun membuat kita sakit, itu akan memberikan kebaikan buat kita. Terus kita pikir Allah lebih bodoh dari tukang urut? Terus kita pikir Allah gak lebih pintar dari tukang urut? Sehingga ketika Allah berikan musibah kita protes. Kenapa sama tukang urut kita percaya, sama Allah enggak? Raditu billahi rabbah. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Allah yang ngatur hidup kita. Kita diatur oleh Zat yang maha adil. Kita diatur oleh Zat yang maha bijaksana. Demi Allah, apa yang terjadi kepada kita itu atas ilmu Allah. Dan itu pasti memberikan kebaikan buat kita. Jangan pernah letakkan Allah di bawah tukang urut. Jadi kalau nanti ada teman kita yang lagi ada masalah, nasihatkan saja, ingat tukang urut, selesai masalahnya. Ya Allah ya Rabb, raditu billahi rabban. Kita ridho dengan aturan Allah. Kadang-kadang manusia mensucikan dirinya dan mengkritisi aturan Allah. Ketika dapat musibah, bukan saja dia tolak musibah itu, bahkan dia mensucikan dirinya sambil mengatakan seakan-akan dia nggak layak ditimpa musibah. Dia ngangkat tangannya, dia mengatakan, wahai Tuhanku, apa dosaku selama ini? Allahu Akbar. Dia nanya sama Allah, seakan-akan Allah, kau nggak benar ngasih kepadaku ujian. Aku ini nggak layak dapat ujian. Aku suci, aku bersih, dosaku sedikit. Sehingga dia bertanya, ya Allah, apa dosaku selama ini? Untung gak dikasih tahu. Coba dibeberin, tuh dosamu banyak ya Allah. Dia tensin sama Allah. Menerima aturan Allah, raditu billahi, kita terima aturan Allah. Gak mungkin kita hasad. Tahu hasad? Hasad itu apa?
dengki. Ya, dengki. Dia nggak suka Allah berikan nikmat pada orang lain. Kok dia cantik? Kok dia kaya? Kok dia begini? Pertanyaannya, yang mengatur rezeki manusia siapa? Terus kita ngiri ketika Allah berikan rezeki lebih banyak kepada dia ketimbang kita, seakan kita menanya, ya Allah, kau nggak benar bagi-bagi rezeki. Subhanallah. Orang yang hasad, orang yang ngiri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, pada saat itu dia nggak ridho Allah sebagai Rabbnya. Dia nggak ridho Allah. Kalau dia ridho, Allah sudah atur. Dan itu semua atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba. Ya sudah, Allah sudah atur semuanya. Memang rezeki dia. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jamaah. Ya. Kalau kita bisa lihat, berarti kalimat raditu billahi rabba. Ya, kita menerima seluruh aturan Allah karena Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pencipta. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika kita mengetahui manfaat dan mudarat di tangan Allah, maka kita tidak akan pernah minta manfaat kecuali kepada Allah. Kita tidak akan pernah berlindung dari mudarat kecuali kepada Allah, karena Allah yang ngatur ini semua. Misalnya ada orang datang ke rumah sakit, dia bilang sama dokter gini, dok, tolong sembuhkan anak saya. Kalimat itu benar atau tidak? Dok, tolong sembuhkan anak saya. Benar atau tidak? Salah. Kenapa? Karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter hanya bisa mengobati. Dok, tolong obati anak saya. Sementara kesembuhan di tangan Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi mengakui Allah sebagai Rabb di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Silakan dibuka surat Al-Baqarah surat kedua ayat 21. Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah sebagai Rabb. Alladzi khalaqakum, karena yang telah menciptakan kalian. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ternyata ya, konsekuensi mengakui Allah sebagai Rabb, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi mengakui Allah sebagai Rabb, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di banyak tempat Allah meminta hak peribadatannya. Perhatikan di sini, Allah meminta hak peribadatannya dengan dalil Allah sebagai Rabb. Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pencipta. Surah Al-Baqarah ayat 21 tadi. Ya, karena Allah yang ciptakan kalian, Allah yang menurunkan kalian rezeki dari langit. Sehingga Allah minta haknya untuk diibadahi karena semua itu datangnya dari Allah. Coba kita lihat dalam surah favorit. Apa surah favorit kita? Apa yang surah favorit? Al-Baqarah bohong. Apa surah favorit? Al-Kautsar. Inna a'tayna, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fassalli, salat dong. Lihat, Allah minta haknya diibadahi dengan salat. Li rabbika wanhar, Allah minta haknya diibadahi dengan menyembelih, dengan dalil Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Baik, saya ingin ngasih pertanyaan. Mas, Pak yang baju flanel, semalam tidur jam berapa? Jam 11. Host kita semalam tidur jam berapa? Jam 9. Dua-duanya bohong. Kalau tahu jam 11 berarti belum tidur. Berarti gitu jam berapa kita? Nggak tahu. Kalau kita bisa setting tidur enak. 10.58, 10.59 sudah tidur. Ini menunjukkan siapa yang menidurkan kita? Kebayang nggak kita ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma anta. Kebayang nggak Allah yang menidurkan kita? Kebayang nggak kalau kita nggak bisa tidur? Subhanallah. Kenapa sholat subuh kita kesiangan? Allah Rabb kita, Allah yang nidurin kita. Kita nggak bisa.
bangun seger, kecuali nggak Allah tidurkan kita, karena kita nggak bisa menidurkan diri kita sendiri. Sampai tidur aja kita bergantung kepada Allah. Allah yang ngatur kita. Kadang-kadang ini nggak hadir dalam hidup kita, sehingga kita jarang memuji Allah. Antum umroh, tugas keluar kota, keluar negeri, pulang ke rumah, dimasakin sayur asem, sambal, kanasin, sama empal. Yang paling enak, yang bikin enak apanya? Empalnya. Yang paling bikin enak apanya? Sambalnya. Bikin enak Allah kasih lidah dan Allah kasih sehat. Subhanallah. Kita mantap sambalnya, kita lupa alhamdulillah. Coba kalau sambal yang enak, gepuk yang empuk, sayur asem mertua yang mantap, tapi disajikan ketika kita lagi panas dalam, bibir pecah-pecah, tenggorokan sakit, dan susah buang air besar. Enak gak? Kita jalan-jalan ke pantai, ngelihat pemandangan yang indah, yang bikin indah sunsetnya atau burung camarnya. Allah kasih kita mata. Subhanallah. Malu kita kalau enggak. Kita ngaku Allah sebagai Rabb kita, ternyata tidak ada satupun yang kita terima hari ini kecuali dari Allah. Maka konsekuensinya Allah minta kita beribadah kepada Allah. Allah minta kita beribadah kepada Allah. Ya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, sembahlah Rabb kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini konsekuensi mengatakan Allah Tuhanku. Kita tanya siapa Rabbmu? Rabb aku adalah Allah. Maka kita perhatikan, orang yang di dalam janinnya dia mengatakan aku bersaksi engkau adalah Rabbku, dia meninggal di atas perkataan itu dan di istiqomah, artinya hidup dia diisi dengan konsekuensi pengakuan Allah sebagai Rabb. Segala konsekuensi diterima, dia tunduk dengan aturan Allah, dia beribadah kepada Allah. Ya, maka itulah yang kemudian Allah janjikan orang tersebut didatangi malaikat ketika sakaratul maut. Ya, maka mari kita kenali Rabb kita. Ya, mari kita kenali Rabb kita. Ya, nggak ada nikmat yang datang kepada kita kecuali dari Rabb kita, karena Rabb kita lah yang memberi rezeki. Kalau bukan karena Allah, nggak bisa ngasih rezeki. Allah katakan, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah." Siapa yang bisa ngasih rezeki kalau Allah tahan rezekinya? Nggak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita di atas keyakinan nggak ada Rabb kecuali Allah. Nggak ada Tuhan, pemilik, pencipta, pemberi rezeki, pemberi manfaat, penolak mudarat kecuali Allah, yang dengannya kita tunduk, taat, beribadah dan tidak meminta kecuali kepada Allah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, keluarga dan para jamaah di sini. Amin. Bagaimana hukum mengambil cicilan syar'i untuk membeli rumah? Syukran jazakallahu khair. Cicilan syar'i. Mungkin ini perlu dipertanyakan ya, cicilan syar'i itu yang seperti apa? Cicilan syar'i itu cicilan pinjaman. Jadi gini, kita lihat dulu kenapa ada istilah cicilan syar'i. Apa emang ada cicilan yang nggak syar'i? Gini, cicilan itu adalah uang yang harus kita kembalikan atas pinjaman yang diberikan kepada kita. Ya, perhatikan konsep dasarnya. Kullu qardin jaro manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Ya, jadi kalau kita dapat manfaat dari pinjaman maka itu riba. Bahkan sekedar tunggangan. Ya, misalnya saya pinjam duit sama Pak Ridho pinjam duit dong 1 juta. Kata Pak Ridho boleh, tapi pulang anterin saya. Nganterin Pak Ridhonya itu jadi riba karena ngambil manfaat dari pinjaman. Taib, ya. Dan ini nggak boleh. Jadi antum buka rekening di bank konvensional, dapat hadiah gelas. Gelasnya riba nggak berarti? Riba. Terus diapain gelasnya? Dibuang. Gini, harta haram itu ada 2. Haram karena cara mendapatkannya, haram karena zatnya.
Kalau haram karena zatnya, maka dia harus dihancurkan. Misalnya minuman keras harus dihancurkan. Patung harus dihancurkan karena dia haram secara zat. Tapi kalau haram secara disebabkan cara mendapatkannya, maka harta itu boleh diberikan kepada orang lain. Bunga bank boleh nggak diberikan kepada orang lain? Boleh. Antum dapat hadiah gelas dari bank, diapain berarti? Kasih orang lain. Antum dapat hadiah Fortuner dari bank, diapain? Bah, tadi jawab gelas enteng ya. Kasih orang gitu, pas Fortuner cari ustadz yang lain lah, sampai tahu ada fatwa yang lain. Kasih istri. Subhanallah. Nah, maka cicilan di sini, cicilan ini kan pasti dia dapat pinjaman ya untuk beli rumah. Nah, kita lihat yang pertama, ada tambahan nggak dari pinjaman ini? Ya, kalau ada pinjaman berarti bukannya syar'i cicilannya. Ya. Kalau kita pinjam 100, harus balikin 100. Ya, dicicil tuh 100 nggak apa-apa. Ya. Atau cicilannya ya, ini kan cicilan untuk membeli rumah. Kalau bentuknya bukan pinjaman uang, maka nggak boleh ada tambahan. Tapi kalau bentuknya jual beli boleh. Misalnya tumbler ini saya jual harganya 1 juta kalau cash misalnya. Tapi kalau mau dicicil jadi 1.200.000 boleh. Yang penting dalam satu majelis dia mengatakan ya sudah saya beli 1.200.000, saya cicil setiap bulan 100 boleh, karena akadnya jual beli. Tapi berbeda ketika saya mau beli tumbler dong, ya udah saya pinjemin uang 1 juta, saya beli beli tumbler tapi balikin saya 1,2 sama. Tapi yang kedua nggak boleh karena akadnya pinjaman. Jadi ini perlu diperjelas cicilan syar'i. Cicilan syar'inya ini cicilan akad atas sebuah akad pinjaman atau akad jual beli. Kalau akad jual beli nggak ada masalah. Tapi kalau akad pinjaman nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berdoa pada saat sujud apa boleh dalam bahasa Indonesia dan diucapkan dilafazkan? Taib. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la tasiu hadhihi salat bikalamin nas. Salat ini enggak boleh dimasukin dengan perkataan manusia. Salat ini tidak boleh, tidak sah ketika disisipi perkataan manusia. Pertanyaannya, Rasul berkata demikian, bersabda demikian di depan orang Arab atau di depan orang Indonesia? Orang Arab, artinya bahasa Arab pun nggak boleh dimasukkan ke dalam salat, karena Nabi mengatakan salat ini tidak sah dengan perkataan manusia. Ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, Nabi SAW melarang membaca Al-Quran ketika sujud. Ya. Fakta yang ketiga, Nabi menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud. Terus pertanyaannya, kalau doanya itu dalam Al-Quran, Rabbik firli wali walidayah, boleh nggak dibaca ketika sujud? Berarti boleh, karena konteksnya membaca doa, bukan konteks membaca Al-Quran. Berarti kalau demikian, berkata-kata dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Arab boleh nggak dalam sholat? Tidak boleh kalau dalam konteks berkata-kata. Tapi kalau konteks berdoa, boleh. Ini pendapat yang saya ikut. Antum bisa bayangkan istri kita kritis. Akhirnya, boleh nggak kita langsung sholat? Boleh. Wasta'inu bisabri wassalah. Ambil dulu kita sholat. Sujud. Pas sujud mau berdoa. Ya Allah, mudahkan operasi istri saya. Antum nggak bisa bahasa Arab. Apa yang terjadi? Antum nangis. Nangis sedih. Sedih karena nggak bisa bahasa Arab. Jadi nggak bisa berdoa. Jadi boleh. Ini pendapat saya ikut. Selama konteksnya berdoa, boleh. Tapi kalau cuma nggak boleh. Bahkan ya harmukallah nggak boleh. Ya. Kalau alhamdulillah boleh nggak? Boleh. Antum sim, alhamdulillah. Sebelah ya harmukallah batal. Ya. Ya harmukallah batal. Taib. Bisa dipahami insyaallah? Taib. Saya pernah mendengar di salah satu pengajian menurut ustaz tersebut, apakah orang tua bisa dikatakan Rabb juga? Mohon penjelasannya. Enggak. Ya. Mengatakan Allah sebagai Rabb ini bentuk kesyirikan.
Ada salah seorang ustadz yang saya kenal ustadz itu, tapi dia rujuk dari perkataannya ketika dia sedang memberikan pola pendidikan berbasis fitrah. Jadi dia mengatakan anak di bawah 7 tahun egosentrisnya itu harus ditumbuhkan. Menumbuhkan egosentris adalah memberikan image positif terhadap anak. Jadi seorang tua itu harusnya menjadi sosok rob bagi anaknya. Ini salah. Maksudnya ustadz ini, maksudnya orang tua itu ya bisa menjadi figur yang hadir dalam kehidupan anaknya. Karena kecintaan dia kepada orang tuanya itu akan menghantarkan dia kepada kecintaan kepada Rob pencipta orang tuanya. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud seperti itu, saya kenal ustadznya dan dia rujuk ya ketika mengatakan bahwa orang tua bisa dikatakan Rob. Ya, maksudnya bukan begitu. Tapi kalau perkataan ini memang perkataan yang bisa membawa kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana cara kita untuk dapat istiqamah dalam ibadah? Gini jemaah. Ini menarik dan saya pun harus menasihati diri saya. Saya minta 3 menit untuk jawab ini. Semoga saya ternasihati dengan jawaban saya sendiri. Silakan buka surat Al-Insan. Surah Al-Insan. Surah ke-76 ayat 29. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Allah mengatakan, sungguh ayat ini adalah peringatan, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Orang yang ingin mendapat kebaikan, dia beribadah, mengambil jalan menuju Tuhannya. Tapi lihat ayat selanjutnya, wa ma tasyauna illa ayyashallah. Kamu tidak mampu menempuh jalan itu. Kamu gak mampu beribadah, gak bisa menempuh jalan kebaikan kecuali dikehendaki oleh Allah. Ternyata sering gak kita mau sholat, ya, pengen sholat malam, gak jadi. Pernah gak? Pernah apa sering? Pernah, sering gitu. Atau sebaliknya, kita pengen maksiat, tapi jadi gitu. Pernah gak? Misalnya mau nonton sinetron, mau nonton Netflix, jadi gitu. Sering gak? Atau pernah? Sering juga ya gitu ya. Kenapa Allah gak jaga kita? Kenapa Allah gak jaga kita? Kan kita pengen jadi orang baik, kita pengen ibadah, kita pengen menuju Allah. Kok Allah gak istiqamahkan hati kita? Lihat ayat selanjutnya, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Artinya jamaah, Allah gak bantu kita untuk beribadah karena atas ilmu dan bijaksananya Allah. Gimana bijaksananya Allah? Allah gak bantu kita ibadah kalau bijaksana. Saya kasih contoh. Ada murid di kelas 30 orang. Satu murid nilainya 10 semua. Sama wali kelasnya tidak diluluskan. Pertanyaannya, wali kelas itu zalim atau bijak? Nilainya 10 semua, tapi tidak diluluskan. Zalim atau bijak? Zalim dong. Datang orang tuanya, ibu jangan zalim sama anak saya, lihat anak saya nilainya 10 semua. Kenapa anak saya nggak naik kelas? Kenapa anak saya nggak lulus? Padahal nilainya 10 semua. Akhirnya si guru ngeluarin handphonenya. Kemudian lihat rekaman CCTV. Bu, anak ibu nyontek. Ketika ketahuan nyontek, anak itu tidak diluluskan. Guru itu tadi zalim atau bijak? Sama. Kenapa Allah nggak bantu kita ibadah? Karena Allah tahu apa yang ada di isi hati kita. Kalau kita mau istiqomah, udah jujur aja. Jujur aja. Karena bantuan Allah untuk kita bisa beribadah ketika ibadah kita yang sebelumnya dicintai oleh Allah. Kita sholat kita dicintai oleh Allah, maka sholat kita melahirkan kebaikan yang lainnya. Begitu itu terus. Jadi kalau mau istiqomah, ya yang pertama itu syaratnya. Ya, karena kita nggak bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah. Dan untuk bisa dapat pertolongan Allah, kita harus buat ibadah kita menjadi ibadah yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, bangun ibadah kita di atas contoh dari Nabi SAW. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah. Maka doa yang sering diajarkan Nabi yang nggak boleh ditinggalkan apa? Allahumma
a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta tolong agar dibantu untuk berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik. 3 ini yang kemudian menjadi sebab utama kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Apakah boleh mencintai suami secara berlebihan? Saya nggak tahu berlebihannya sampai di mana. Ya, mencintai selain Allah ini bisa kepada kesyirikan. Kalau cintanya sampai bentuk beribadah. Tapi kalau cinta tabiat boleh. Tidak boleh cinta, tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Akhirnya istrinya naik motor, suaminya ngebut. Kata istrinya, "Pah, mama takut." "Mah, nggak boleh takut kecuali kepada Allah." Nggak begitu. Akhirnya dibalas sama istrinya, "Mah, tolong bikinin kopi." "Jangan pernah minta kecuali hanya kepada Allah." Dilihat dulu gitu. Ya. Maka mencintai suami secara berlebihan, saya nggak tahu berlebihan itu seperti apa, standar berlebihan apa. Namun ketika mencintai suami di atas kecintanya kepada Allah atau sama dengan porsi cinta kepada Allah, maka ini menjadi masalah. Ini kesyirikan. Dengan porsi yang sama saja kesyirikan. Tandanya apa? Tandanya ketika perintah Allah ditaruh di bawah perintah suami. Berarti dia lebih mencintai suaminya ketimbang Allah. Ketika dia lebih takut kehilangan cinta suami ketimbang kehilangan cinta Allah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ya tadi kan saya katakan, cinta itu datang dari siapa? Dari Allah. Ya, maka kalau kita pengen dapat cinta suami kita punya hati enggak? Punya. Siapa yang pegang hati suami? Ibu. Allah. Kita punya istri. Siapa yang pegang hati istri kita? Allah. Udah, kalau yang dapat saling mencintai, satu kuncinya, cintailah zat yang menganugerahkan cinta ke hati kita. Udah selesai. Biar Allah yang jaga cinta kita. Tapi kalau kemudian kita nggak mencintai zat yang memberikan cinta kepada kita, habis kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Saya merasa kena dengan yang Ustaz sampaikan, saya mengalami ujian. Oh mungkin kena istilah tukang urut tadi Bu ya. Menurut saya sangat berat. Saya merasa kenapa Allah berikan itu kepada saya. Pada saat itu saya belum belajar. Setelah saya belajar dan kajian-kajian baru saya mengerti. Setiap hari saya melakukan salat taubat. Apa yang saya kerjakan ini sudah benar. Barakallahu fiik. Semoga Allah menerima taubat ibu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kadang-kadang kita itu suka ngeluh kepada manusia atas perbuatan Allah. Kata Imam Al-Qayyim, orang yang mengeluhkan perbuatan Allah kepada manusia, dia nggak kenal Allah. Ya. Harusnya ketika kita dapat musibah itu berat, jangan keluhkan musibah kita kepada manusia, tapi keluhkanlah kelemahan kita kepada Allah. Ya Allah, Kau Maha Adil. Apa yang Kau berikan kepadaku itu atas perhitungan keadilanmu. Untuk itu ya Allah, ya kuatkan aku. Jadi keluhkan kelemahan kita, minta tolong kepada Allah. Inilah orang yang mengenal Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.